Kali ini kita akan live bersama Bandung International Swimming School. Oke, kita coba lihat dari bis sudah join. Oke, saya akan Sampurasun orang Bandung, asik. Oke, halo. Halo Kang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Oke. Kedengaran? Oke. Oke, ini bisa dengar suara saya Kang? Gimana Kak? Bisa dengar suara saya? Bisa banget juga. Jelas ya? Bagus. Oke. Oke. Halo sport user semuanya. Balik lagi ke Decathlon Live. Kali ini kita akan ngobrol tentang amankah renang di era new normal bersama Bandung International Swimming School. Nah, akang-akang berdua boleh memperkenalkan diri nih. Mulai dari Kang Ridwan dulu ya. Silakan Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Decathlon dan pemirsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Ridwan, founder dari Bandung International Swimming School. Saya tinggal di Bandung. Terima kasih atas undangannya Decathlon. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama pencerahan seberapa amankah kita boleh berenang pada saat era sekarang. Terima kasih. Oke. Selamat sore semuanya. Nama saya Ridwan. Kebetulan ini saya menjabat sebagai manajer Bandung International Swimming School. Ini dari Sukabumi, tapi sekarang sudah lama tinggal di Bandung. Oh, oke. Luar biasa. Oke Kang, sebelum kita langsung ke ini Kang, sebelum kita menuju ke pembicaraan kita, boleh diperkenalkan dulu Kang, mungkin dari sejarah bisnya sendiri, terus dari bisnya sendiri berfokus pada apakah dari berfokus pada pengembangan usia dini atau seperti apa dalam dunia renangnya sendiri Kang? Boleh salah satu dari akang-akang berdua? Ya, terima kasih Kang kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan beberapa apa saja sih yang ada di Bandung International Swimming School. Jadi memang dari ini merupakan ciptaan dari Bandung International Swimming School. Singkatannya seperti itu. Kita bertempat kompleksnya itu di Bandung sesuai dengan namanya Bandung International Swimming School, kan? Kenapa ada internasionalnya? Kita juga menerima kebetulan siswa yang selain bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Inggris kita juga sering melatih menggunakan bahasa Inggris gitu. Kemudian di sendiri ada berdiri di tahun 2009 dan sekarang alhamdulillah sudah berada di bawah naungan PSSI Kota Bandung atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kota Bandung. Selanjutnya pelatih BIS ini alhamdulillah sudah bersertifikat pelatih renang mulai dari tingkat Kota Bandung sampai ke tingkat nasional, dan alhamdulillah semuanya sudah berpengalaman baik itu pelatih laki-laki atau pelatih perempuan. Terus kita juga yang paling ditekankan adalah menggunakan metode pendekatan psikologis terhadap anak, itu yang paling utamanya. Selanjutnya ketika itu selalu menggunakan kata-kata yang positif, tidak negatif, jadi untuk memotivasi si anaknya supaya lebih percaya diri dan mau untuk belajar berenang kayak itu. Selanjutnya ada beberapa program dari Bandung International Swimming School. Kita itu berfokus sesuai dengan BSS sendiri. Kita berfokus itu di renang. Ada beberapa program yang kita unggulkan di BIS. Salah satunya itu adalah privat mulai dari baby swim. Baby swim ini mulai dari 2 bulan sampai 2 tahun jenjang usianya. Kemudian ada privat di bawah 6 tahun
atau ya SPBSIM sampai maksimal 6 tahun. Terus yang ketiga ada privat di atas 6 tahun. Selanjutnya ada sekolah renang. Bedanya sekolah renang sama privat, kalau misalkan privat waktu pelatih 1 siswa. Kalau misalkan sekolah renang minimal 3 siswa dalam satu sesi latihan, maksimal 5 siswa. Terus ada program hidroterapi untuk terapi anak-anak mulai dari anak-anak spesial, terus anak-anak yang hiperaktif dan segala macam. Kemudian kita juga menerima hidroterapi untuk lansia juga, gitu kan. Terakhir ada programnya itu program prestasi untuk anak-anak yang latihan kita. Gitu. Mungkin secara singkatnya dari Bandung International Swimming Club. Wah, lengkap sekali ya Kang, lengkap sekali itu. Dari semuanya kayaknya bisa ya, mulai mau belajar berenang, terus juga kalau mau belajar berenang juga kalau tadi juga ada, semisal kita ada keluhan-keluhan badan juga itu bisa dibantu ya melalui latihan renang itu lewat hidroterapi. Wah, terus juga untuk prestasinya juga ada kelasnya juga ya Kang. Wah, luar biasa sih Kang, lengkap sekali. Terus juga kalau semisal ada teman saya mungkin dari luar gitu yang bisa bahasanya cuma hanya bahasa Inggris aja juga bisa juga untuk berlatih di bisnya sendiri ya Kang. Super. Ini luar biasa ya, ternyata udah lama juga ya, dari 2009 ya. Ya, 2009 memang udah 2009 dan pengalaman kita juga alhamdulillah murid-murid kita ada yang udah Prancis, Belanda pernah kita latih juga gitu kan, dan yang lainnya gitu ya. Taiwan juga ada pernah. Oh, kalau itu kan orang Bandung juga banyak nggak Kang yang les di BIS Kang? Atau hanya ekspatriat atau seperti apa Kang? Ya, jadi memang kita itu jumlah perguruan itu kalau misalkan aktif semua sebelum corona itu ada sekitar 350-an lebih yang aktif latihan di per minggu itu dalam ya, jadi ada 350-an siswa baik itu semua dari baby swim sampai ke lansia ada 350-an siswa sebelum COVID-19 ini. Kalau berarti bulan ini itu kita ada 24 semuanya itu. Wah, luar biasa, banyak sekali. Oke. Dengan situasi seperti sekarang nih Kang, kayaknya kan renang dulu banyak banget kan yang ikut ya, sampai 350. Apakah ada penyusutan dari jumlah siswanya ini Kang? Melihat dari situasi yang sekarang. Oh iya, tapi ada dampak karena memang kebetulan COVID-19 ini dampaknya tidak hanya di kita juga, gitu kan. Di seluruh dunia, kita juga dalam satunya gitu kan, orang tuanya sama saat ini yang aktif ketika keadaan pandemi seperti ini mungkin hanya 10% saja yang sudah latihan aktif kembali gitu. Tapi alhamdulillah sudah meningkat. Asalnya satu hari Selasa aja, sekarang hampir tiap hari ada. Cuma kita batasi jumlah pesertanya. Jadi dari per jam juga kita batasi dalam 1 jam itu, sesi 1 jam itu 3 pelatih aja. Seperti itu. Jadi tidak banyak-banyak seperti itu. Jadi tidak menumpuk pada saat latihan seperti itu. Oh gitu ya Kang ya. Boleh langsung di-share ya Kang ya, kira-kira nih tipsnya nih Kang untuk kita latihan di saat era new normal sekarang Kang, biar aman nih gimana nih Kang gitu. Boleh di-share mungkin dari pembelajaran yang terjadi di BIS-nya atau mungkin bisa mengedukasi kita tentang bagaimana nih supaya kita saat latihan berenang itu tetap aman gitu. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi berbicara aman atau tidak sih, boleh atau tidak latihan renang pada saat era new normal ini gitu kan ya. Jawabannya aman, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan, kemudian zonanya kan. Zona hijau lebih bagus, tapi meskipun di Bandung misalkan zona hijau tetap tidak boleh sembarangan juga, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Saya juga mengutip dari liputan Kompas TV dari dokter Sepa dari Ikatan Dokter Indonesia.
bahwa virus itu masih diklorin air kolam renang gitu, seperti itu. Dan menurut WHO juga virus masih di atas suhu 28 derajat Celcius. Jadi aman kalau misalkan dimasuk di air kolam renang kemudian suhunya itu hangat gitu. Itu lebih bagus, apalagi 30 derajat Celcius itu di kolam renang air hangat itu lebih aman lagi seperti itu. Tapi yang dikhawatirkan itu di luar kolam itu sendiri. Makanya ada standar protokoler untuk latihan renang, terutama di kolam renang itu sendiri. Nah, jadi harus memperhatikan kualitas kesehatan, kemudian keamanan atau safety-nya. Yang ketiga, kualitas air seperti itu. Yang berhubungan dengan kualitas air, saya juga mengutip dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diutarakan bahwa kadar klorinnya itu harus 1 sampai 10 ppm atau parts per million. Brominnya itu tidak sampai 8 ppm, kemudian pH itu 72,8. Jadi pH-nya itu netral gitu kan. Seperti itu. Melakukan renang tapi ya tujuannya untuk menyehatkan, untuk meningkatkan imun seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan itu jadi harus kualitas air setiap harinya itu harus diumumkan di papan pengumuman. Ada di tiap kolam renang, termasuk di bis juga udah ada standarnya seperti itu. Ya, jadi bahwa hari ini tuh kualitasnya ini suhunya segini dan harus up to date setiap hari seperti itu. Dan biasanya penjaga yang melakukan treatment kolam renang itu mencatatnya seperti itu. Kemudian sebaiknya di kolam renang itu ya melakukan penyemprotan disinfektan, istilahnya fogging ke area-area yang suka digunakan, ke tempat duduk, ke area kolam renang, ke tempat bilas, sampai parkiran pun harus dilakukan disinfektan seperti itu. Kemudian jadi jumlah pengunjung kolam renang juga sebaiknya dibatasi, apalagi alhamdulillah di kita itu setiap jamnya itu memang diatur orang-orang yang masuknya itu 1 hari sebelumnya itu gitu. Jadi 1 jam dibatasi maksimal 3 pelatih seperti itu biar lebih kondusif. Kemudian usahakan jaga jarak maupun pelatih sama siswa yang latihan nanti kan berpasangan itu jaga jarak juga dengan siswa yang lain. Kemudian pengantar juga tempat duduknya juga diatur jaraknya, tidak boleh sampai menumpuk. Dan alhamdulillah kita memang dibatasi dan memang kolamnya tidak untuk umum juga, jadi udah diatur jarak kursi pengunjung atau dan pengantarnya gitu seperti itu. Kemudian diusahakan tamu atau pengunjung yang datang ke kolam renang itu pada saat keadaan sehat gitu kan ya. Kalau demam nanti kan pada saat datang itu dicek suhu, ditembak ya dengan cek pengukur suhu itu pengecekan. Nah itu kalau misalkan suhunya di atas 7,5 berarti nggak boleh masuk, lebih baik istirahat dulu di rumah gitu, isolasi gitu istilahnya mah. Siapa tahu mungkin masuk angin atau gimana gitu ya, tetap aja ada standarnya gitu kan. Kita juga sama kalau pelatih renang ternyata dicek itu terlalu tinggi suhunya, ya mendingan nggak usah melatih dulu gitu. Ada pelatih yang menghandle seperti itu. Jadi biar aman gitu kan. Seperti itu. Kemudian sebaiknya itu isi formulir riwayat kemana aja sih gitu kan, biar tahu nanti takutnya itu ya amit-amit gitu kan ya, kalau misalkan latihan renang di kita itu ada yang kena ya, makanya ada riwayat itu bisa dicek, padahal kita mah aman-aman saja gitu seperti itu. Kemudian kalau bisa memang bukan kalau bisa diwajibkan menggunakan masker sebelum dan sesudah renang seperti itu. Kalau bisa itu memakai pakaian renang di rumah, kalau bisa tuh di tempat dan di pakaian di kolam renang gitu ya, biar lebih aman, biar nggak numpuk di tempat ganti baju seperti itu. Kemudian pada saat latihan itu gunakan peralatan renang masing-masing gitu, tidak meminjam, tidak apa kalau bisa gitu ya,
karena itu lebih safety lagi untuk pada saat latihan kacamata renang, kemudian alat biasanya pelampung renang yang suka dibawa fin atau snorkelingnya dan yang lainnya itu kalau bisa bawa sendiri di rumah. Oke. Ternyata banyak sekali ya Kang yang harus kita pertimbangkan ya Kang untuk protokol kesehatan sendiri pada saat kita ingin latihan berenang ya Kang. Iya. Kang, betul. bisa di-share nggak Kang kira-kira manfaatnya dari berenang sendiri nih Kang? Bagaimana nih untuk kesehatan? Oh iya, memang tujuan dari manfaat renang pada saat era sekarang itu sangat dibutuhkan, terutama meningkatkan kesehatan dan kebugaran, derajat kebugaran seseorang pada akhirnya akan meningkatkan imun tubuh. Jadi sebenarnya virus itu mati itu bukan karena obat yang kita konsumsi, tapi mati karena sistem kekebalan kita itu lebih tinggi dibandingkan kekuatan virus itu sendiri. Dari dulu juga kan ada namanya itu virus influenza atau ortomiko gitu nama virusnya itu. Nah kalau sistem kekebalan tubuh kita itu bagus, dia tidak akan mempan. Tapi kalau kita lagi ngedrop, mudah sekali terserang. Makanya renang itu salah satu olahraga yang paling baik di dunia ini karena selain mengolahragakan tubuh, olahraga renang ini mengolah nafas gitu. Jadi membersihkan saluran hidung atau mukosa gitu ya. Artinya itu debu-debu yang nempel di bulu-bulu hidung itu kita bersihkan, kita keluarkan. Bisa aja manfaat renang. Makanya korelasinya konsumsi oksigen yang kita hirup ke otak itu sudah bersih gitu. Jadi meningkatkan kecerdasan juga, meningkatkan kesehatan dan imun seperti itu kan. Oke, korelasinya seperti itu. Itu juga istilahnya kan biasanya kita memahaminya dengan imunitas ya Kang ya untuk itu ya. Jadi untuk dengan olahraga renang itu juga bisa mempertahankan imun dan meningkatkan imunitas kita ya Kang ya, sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ya Kang ya. Oke, nah Kang, ini kalau semisal nih Kang, gimana sih tahapannya kalau saya mau mencoba nih untuk berenang gitu? Saya mau latihan berenang nih Kang gitu. Gimana nih Kang caranya Kang gitu? Apakah saya tahapannya harus seperti apa dulu nih Kang gitu? Apakah harus ada pengenalan airnya seperti apa atau bagaimana gitu? Oh iya. Apalagi itu memang baru mulai 27 tahun nih Kang gitu. Ya, memang sih kita itu sekolah renang Bandung International Swimming School itu berfokus pada dasar awalnya itu. Jadi memang banyak sekali yang latihan dasar, sekitar 95% itu latihannya memang dasar. Nah, saya akan kasih tahu tipsnya untuk supaya kita itu belajar teknik dasar 4 gaya dalam renang itu ditambah underwater double kick setelah lucuran itu mudah dikuasai. Nah, jadi kita harus belajar dulu. Tahap pertama itu adalah pengenalan air, Kang. Nah, kenapa harus belajar pengenalan air? Karena ada prinsip. Kalau misalkan belajar pengenalan airnya udah bagus, maka belajar teknik dasar akan lebih cepat bisanya. Berbanding kebalik, apabila kita belajar teknik dasar, sementara pengenalan airnya belum bagus, maka dijamin akan lama bisanya. Apa sih pengenalan air itu? Tujuannya apa sih? Nah, pengenalan air itu yang pertama belajar pengaturan napas. Yang kedua belajar mengambil air. Ketiga belajar meluncur di permukaan air. Kemudian yang keempat permainan air termasuk di dalamnya. Gitu. Tujuannya adalah supaya anak itu berani dan nyaman di air. Oke, jadi bisa melakukan gerakan multilateral apapun aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, seperti itu. Oke. Cara singkatnya itu. Kalau waktunya bisa nggak Kang kita buat kayak permainan air atau seperti apa gitu Kang? Itu saya juga punya Kang. Nah, ada ini jadi. Nah ini ring ajaib disebutnya kalau kita mau berimajinasi. Ring ini. Nah ini adalah terowongan ajaib yang dari dulu jadi saya bermanfaat untuk merangsang si
permainan itu lebih berani lagi dan lebih menarik lagi. Karena kalau tanpa menggunakan alat ini, nanti si anak tuh imajinasinya agak berkurang atau daya tarik kelatihannya itu agak berkurang. Tapi kalau dipancing lempar aja ini, dia pasti ambil nafas dulu langsung nyelam. Jadi lebih cepat nih belajar nyelamnya seperti itu. Maupun belajar meluncur ke ini, karena ini itu kan lebih aman dibandingkan kita buat dari pipa air gitu kan, misalkan itu kan keras, ini mah lemparnya lembek, jadi aman kalau kita kelempar kita ke kepala kalinya itu insya Allah aman gitu seperti itu. Dan memang ini standarnya juga kan sudah diperhitungkan gitu ya. Jadi kalau kena kepala itu nggak sakit, kecuali memang dibentur-bentur gitu ya sengaja gitu, itu beda gitu. Tahu gitu loh. Oke. Oh jadi memang dari Aka sendiri lebih ada metode permainan ya Kang ya untuk memberikan atau memberi rangsangan ke murid ya Kang ya, untuk mereka semakin termotivasi ya Kang ya. Oke, luar biasa. Nah, suka permainan ya, permainan, suka ujian, suka kemenangan. Nah, makanya kita dengan tujuan untuk meningkatkan psikologis kita terhadap anak atau siswa menggunakan permainan air, salah satunya menggunakan permainan yang dari Decathlon ini ya. Soalnya ketika itu memang dituntut untuk pelatih dasar itu dituntut untuk lebih ceria, lebih memodifikasi program-program gitu. Salah satunya dipancing dengan permainan. Jadi banyak sekali, hampir puluhan atau ratusan, kita beda-beda cara melatihnya permainan juga. Misalkan dengan menggunakan kolam ini aja bisa permainannya misalkan naik surfing, naik skateboard, kemudian naik kuda-kudaan, naik banteng, itu bisa dengan alat-alat, hanya satu alat aja gitu. Apalagi dengan apalagi dengan berbagai macam alat yang diluncurkan sama Decathlon, Nabajia gitu. Itu bagus sekali gitu, banyak sekali gitu manfaatnya seperti itu. Kang, untuk yang next levelnya nih Kang, kalau yang fins gini dipakai nggak Kang buat pembelajaran juga Kang, waktu kita mau belajar berenang gitu, atau mungkin next levelnya setelah kita belajar atau menguasai satu gaya gitu? Oh, dibutuhkan Kang, apalagi untuk latihan ke jenjang prestasi, itu sangat membantu untuk menguatkan pergelangan kaki gitu. Karena kalau di gaya bebas itu kita diawali latihannya itu mendrill kaki supaya daya tahannya benar-benar maksimal. Dengan tambahan itu akan membantu mencapai target volume latihan seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan kunci itu. Oke, baik. Nah, kita coba nih tanya ke sport user, mungkin sudah ada yang mau bertanya tentang enggak yang mau bertanya, coba saya cek dulu nih Kang pertanyaannya. Box question nih, ada nggak ini pertanyaan? Oke. Wah, ini ada masukan nih, bermanfaat nih untuk masa kini. Oh iya, pasti pembicaraan kita insya Allah bermanfaat. Oke. Oh, sepertinya. Oh, ini malah udah ada yang nanya sepeda lipat Kang, gimana Kang? Kita lagi berenang nih. Saya gunakan kolam renang itu bagus itu. Jadi sebelum berenang, tahan dulu baru berenang. Atau tidak berenang dulu. Boleh. Berhubungan, betul. Tidak ada yang bertanya dari saya nih Kang. Nah, untuk pengaturan pernafasan sendiri ini Kang, kalau saya misal panik nih Kang, apa yang bisa saya lakukan nih Kang kalau mau belajar berenang Kang? Gimana Kang? Kalau saya panik berenang, kira-kira apa yang harus saya lakukan Kang, biar saya tidak terlalu panik gitu? Oh, ya. Jadi kalau misalkan panik kan ya, biasanya memang untuk berenang itu rata-rata kenapa setiap orang memang atau si ototnya sendiri tegang gitu kan,
Makanya kita tadi sudah dijelaskan sama Kak Ridwan, kita akan belajar pengenalan dari terlebih dahulu, jadi mulai pengaturan napas, gitu kan. Pengaturan napasnya dulu yang pertama, gitu. Pengaturan napasnya kan ada 3 untuk yang dasar. Kita kalau misalkan berenang sama lari bedanya itu, kalau lari ngambil napasnya itu dari hidung, ketika berlari keluarkan. Kalau berenang itu kebalikannya Kak. Kalau berenang itu kebalikannya, ambil napasnya dari mulut, keluarkan lewat hidung. Itu yang paling bagus. Tapi untuk anak kecil biasanya tidak lewat hidung terlebih dahulu karena belum bisa, gitu kan. Tidak apa-apa. Jadi tahapan untuk pengaturan nafas sendiri, ambil nafas dari mulut, tahan yang pertama. Yang kedua, ambil nafas dari mulut, keluarkan lewat mulut. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ambil nafas dari mulut, keluarkan lewat hidung, kayak gitu. Nah itu untuk sebelum itu yang paling utama, pengaturan nafas terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengapung, gitu kan. Nah, untuk belajar mengapung itu kombinasi dari pengaturan nafasnya. Syarat mengapung itu kan yang paling utama adalah bagus dulu pengaturan nafasnya. Yang kedua, relax dulu, gitu. Nah, jadi tubuhnya itu harus relax. Tidak bisa kalau misalkan tubuhnya belum relax, pasti nanti akan ke bawah lagi atau tenggelam lagi di badannya. Dan terakhir itu ketiga, cara untuk mengapung itu adalah menjaga keseimbangan tubuh, gitu. Seimbang. Nanti langsung ke tidur, gitu. Kalau mau tidur gabungan lagi, karena itu pengaturan nafasnya harus bagus, terus mengapungnya harus bagus. Nah, baru bisa meluncur nanti, kayak gitu. Nanti untuk meluncur sendiri digabungkan dengan tangannya harus lurus, ya ke bawah, ambil nafas terlebih dahulu. Maka itu sebetulnya sistematis latihan maksudnya. Kalau misalkan kenapa seorang ketika belajar berenang tapi tenggelam, mungkin ketika belajar itu pengaturan nafasnya, mengapungnya, meluncurnya itu kurang atau terlewati. Ya, saran dari saya. Sebagai seorang selain mengajarkan teknik, hal yang paling penting adalah pendekatan psikologis menghadapi anak yang panik. Kalau kitanya panik juga, maka semuanya akan kacau, gitu. Jadi kalau misalkan anaknya panik, kita itu harus melakukan pendekatan secara psikologis, terutama dalam hal memotivasi, menenangkan. Kitanya tenang dulu, biar anaknya tenang. Biar anaknya dihargai dan luar biasa, kitanya juga harus memotivasi. Jadi tahapan seperti itu. Jadi yang paling itu biasanya pola pikirnya itu menakutkan kan, berada di air, biar air aja takut gitu kan. Seperti apa? Makanya PR kita adalah membalikkan pola pikir dia yang tadinya menakutkan menjadi menyenangkan. Bagaimana caranya? Kita, gimana strategi pembelajaran kita supaya anak itu elitnya itu jadi nyaman dan berani di air seperti itu. Ya, jadi memang yang terutama pelatihnya istilahnya harus menjadi duluan. Kalau duluan kan bisa kemana saja, karena kan karakteristik anak itu berbeda-beda katanya. Betul. A dan B itu beda, yang kembar sekalipun pasti karakternya itu beda. Nah, itu kita seorang pelatih renang khususnya harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Oke. Nah, Kang, kalau misalnya Kang, saya mau latihan di bis, saya harus kemana, Kang? Dan gimana caranya, Kang, kalau saya mau latihan di bis, Kang? Oh iya, untuk latihan di bis ya. Jadi kita memang ada beberapa media sosial. Yang pertama ada di Instagram, ada Facebook, ada Twitter, bukan ada website, gitu kan. Tapi sekarang kebanyakan yang paling top itu trending itu ada di IG, gitu kan. Kita daftarnya bisa melalui WA, WhatsApp, atau misalkan Instagram, gitu kan. Nomor WA-nya sudah ada di akun di official sendiri, gitu kan. Nah, untuk latihan kita untuk saat ini sebetulnya ketika sebelum pandemi ada 2 tempat latihan. Yang pertama di Hotel Lakson, Dago Bawah, yang kedua di kolam renang Resort Dago Bakar. Tapi untuk sekarang yang sudah buka itu hanya di Hotel Lakson saja, kayak gitu. Nanti untuk misalkan untuk pendaftaran boleh langsung melalui WA atau tidak Instagram. Oke. Ternyata gampang ya Kang buat registrasi di bis. Jadi kita juga posisinya enak dan strategis.
karena kan posisinya di Dago bawah di Hotel Luxton ya. Nah, itu gampang banget ternyata buat diakses. Oke. Nah, ini spot user. Kalau kalian mau daftar di BIS, langsung aja DM langsung Instagramnya. Karena tadi juga udah dikasih tahu juga untuk tempatnya di mana gitu. Mungkin hari-harinya nih waktunya hari apa aja? Apakah setiap hari? Tanggal merah juga masih ada atau gimana, Kang? Bisa di-share juga. Ini kalian kita juga kemudian untuk merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, jadi kita ada promo di bulan Agustus ini, ada free trial dan free pendaftaran untuk yang bulan untuk yang daftar di bulan Agustus yang pertama. Yang kedua, tadi untuk bulan depan kita ada free untuk orang tua siswa, syaratnya harus latihan dulu gitu si anaknya, baru orang tuanya free latihan 1 bulan. Daya latihannya. Wah, super sekali ya Kang ya. Saya baru nanya ini harinya, terus sudah dikasih informasi promo-promonya. Nah, buat user nih, udah tahu tempatnya di mana, caranya gimana, promonya juga apa ya kan. Terus bulan September ya Kang ya, ada promo yang udah dikasih tahu juga nih buat sport user, khususnya orang Bandung yang ingin latihan, atau mungkin ada orang Jakarta nih kan yang mau latihan di BIS cuman kayak temporary aja sekali gitu, bisa juga nggak Kang gitu? Iya, jadi kita untuk orang Jakarta itu biasanya sering teman yang dari Bandung atau tidak saudaranya di Bandung, mereka lagi main ke Bandung di weekend atau misalkan di bersekolah. Jadi mereka dan itu kalau misalkan orang Jakarta, orang luar Bandung itu dipadatkan. Yang pertama bisa dipadatkan, bisa terpisah gitu untuk latihannya. Dan untuk latihan aktif ini, untuk di Hatta Laksan itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Jadi liburnya itu hanya hari Sabtu saja. Gitu. Di luar itu, di luar Sabtu kita aktif mulai dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 5 sore. Gitu kan. Nah, biasanya kan berlaku bagi anak atau orang yang mau latihan dari luar negeri sama gitu kan, di holiday summer biasanya pada kesini itu, makanya sudah ngontak kita gitu, mau latihan hari dan jam itu kita udah siapkan gitu. Jadi pasti di rental kita terima seperti itu. Wah, terima kasih Kang informasinya. Saya orang Bandung jadi tambah kasih gitu. Oke. Saya jadi orang Bandung udah terfasilitasi nih Kang, waktunya juga sangat fleksibel. Karena dalam 1 minggu, waktu latihan saya itu hari Senin 6 hari ya Kang, dalam 7 hari ya, dalam 1 minggu. Terus juga waktunya juga panjang sekali, dari jam 1 sampai jam 5 sore ya Kang ya, buat latihannya. Oke, terima kasih Kang, sudah sharing tentang amankah berenang pada saat era new normal. Ternyata sangat aman apabila kita tetap menggunakan atau menjaga dengan protokol-protokol kesehatan. Mungkin dari Supervisor ada pertanyaan, silahkan coba saya cek lagi nih Kang sebelum kita tutup ya Kang sesi kita kali ini. Oke. Sip. Nampaknya sudah sangat jelas dari pernyataan atau dari pembicara yang kita tadi Kang, Supervisor tidak ada yang bertanya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung DM aja Instagram BIS Official atau bisa DM juga ke Decathlon Indonesia. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih Kang. Terima kasih. Mulai